Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai semua, di video kali ini aku akan bahas secara detail pengertian tentang periodisasi dan perkembangan pada masa dewasa. Aku yakin kalian pasti bertanya-tanya, apa sih manfaat kita belajar tentang perkembangan dan periodisasi pada masa dewasa? Nah, manfaat yang pertama yang akan kalian dapatkan adalah kalian jadi lebih tahu secara detail tentang arti atau pengertian tumbuh dewasa itu sendiri. Nah, yang kedua, manfaat yang akan kalian dapatkan adalah kalian jadi tahu nih apa saja sih perkembangan yang ada pada masa dewasa. Perkembangan fisik, perkembangan emosional, dan lain-lain. Sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Let me introduce myself. My name is Hesti Widyasari, mahasiswa dari Institut Agama Islam Yayasan Nurul Islam atau yang sering disebut dengan IAIASMI, semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari dewasa itu. Dewasa adalah masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Peralihan yang bagaimana? Peralihan dari ketergantungan ke mandiri, ketergantungan dari orang tuanya, ketergantungan dari orang lain ke masa yang lebih mandiri. Baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi menyelesaikan masalah, memandang masa depan yang lebih realistis, dan juga dari segi sosial. Sebagai individu yang sudah dewasa, pasti banyak masalah yang akan timbul. Nah, semakin banyak masalah yang timbul, maka seseorang yang sudah menganggap dirinya dewasa justru semakin tertantang untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan dengan caranya sendiri, yang pasti dengan cara yang rasional dan cara yang logis. Sebagai individu yang dianggap dewasa, pasti kita semua tahu bahwa peran dan juga tanggung jawab kita akan semakin besar, baik itu terhadap orang tua ataupun terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Masa dewasa disebut dengan masa transisi. Kenapa? Yuk kita bahas. Nah, kenapa masa dewasa disebut dengan masa transisi? Yang pertama ada transisi fisik. Kalau berbicara soal fisik, teman-teman pasti tahu dong fisik itu yang seperti apa. Yaps, yang terlihat di mata kita. Hidung, mata, pipi, tangan, jari, dan lain. Masa transisi ini, seseorang yang sudah dianggap dewasa tidak lagi diperlakukan sebagai anak remaja, melainkan diperlakukan sebagai orang dewasa pada umumnya. Nah, untuk penampilan fisik pada orang yang sudah dewasa ini, itu sudah benar-benar matang dan juga siap untuk melakukan tugas-tugasnya seperti orang dewasa pada umumnya. Contohnya menikah, bekerja, dan juga mempunyai anak. Di masa ini juga perubahan fisik ditandai dengan adanya bulu-bulu halus, perubahan suara, menstruasi, dan juga kemampuan reproduksi. Kedua ada transisi intelektual, di mana transisi intelektual ini seseorang sudah bisa memecahkan masalahnya secara rasional dan juga logis. Ketiga atau yang terakhir itu ada transisi peran sosial, di mana pada masa ini seseorang akan melanjutkan kehidupannya ke jenjang yang selanjutnya yaitu menikah. Pada masa ini mereka akan menikah agar dapat melanjutkan kehidupannya yang baru dan terlepas dari orang tuanya. Nah, di kehidupan yang baru inilah nantinya perempuan dan laki-laki akan memiliki peran yang berbeda. Yang pertama ada peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, ayah untuk anak-anaknya, dan juga pekerja. Dan yang selanjutnya ada laki-laki. Nah, laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Nah, yang selanjutnya ada peristiwa kehidupan pada masa dewasa. Nah, peristiwanya itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu masa dewasa awal, yang kedua masa dewasa menengah, dan yang ketiga masa dewasa akhir. Nah, yang pertama ada masa dewasa awal atau young adulthood. Nah, di masa ini seseorang tuh lagi anget-angetnya tuh menjalankan hubungan, baik itu dengan laki-laki, perempuan, teman sebaya, orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Nah, di masa ini seseorang akan mengalami komunikasi baik itu secara fisik ataupun secara seksual. Nah, di masa ini juga seseorang akan merasa dirinya terisolasi karena dia berpikir bahwa dirinya berbeda dari orang lain atau tidak sama dengan orang lain. Nah, biasanya yang sering mengalami seperti ini
adalah kita-kita yang berumur 20 sampai dengan 40 tahun. Yang kedua ada dewasa tengah, dewasa menengah, ataupun middle adulthood. Nah, pada masa dewasa ini seseorang sedang ditekan banget nih sama emosionalnya yang tinggi. Nah, biasanya seseorang yang mengalami ini adalah seseorang yang berumur mulai dari 40 sampai dengan 45 tahun atau 40 sampai dengan 50 tahun. Pada masa ini, seseorang yang sudah berumur 40 tahun sampai 50 tahun ini dipaksa untuk menyelesaikan masalahnya secara rasional dan juga memaksa dirinya untuk menata kehidupannya kembali secara rapi dan tersistematis. Apa harus ditata kembali? Karena masalah yang timbul itu bisa merubah psikologis dan juga peran sosial seksual pada diri seseorang yang sudah dewasa. Dari itu, dia harus menata kembali, harus menyusun kembali agar perubahan itu tidak tampak lebih jelas ataupun tidak berefek yang lebih bahaya nantinya untuk kehidupan dia ke depannya. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada final adulthood. Nah, di usia ini kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang penting untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena di usia ini itu sangat rentan terhadap penyakit. Tapi tidak sedikit juga seseorang yang sudah berumur 60 tahun ke atas ataupun 65 tahun ke atas itu tidak menampakkan fisik yang sudah tua. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia biasa harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menempuh hari tua dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya di masa dewasa ini kita juga harus menyesuaikan kehidupan yang baru. Nah, ada berapa penyesuaian kehidupan itu? Ada 5. Nah, penyesuaian perkembangan fisik itu juga dibagi menjadi 3. Ada yang pertama tentang sensorik, tentang otak, dan juga kesehatan fisik. Yang kedua, menerima kebenaran agama berdasarkan pemikiran yang matang, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ketiga, penyesuaian terhadap perkembangan emosi. Pada masa ini, kenapa kita harus menyesuaikan emosi kita? Karena jika tidak, kita akan mengalami frustasi ataupun kekecewaan yang berlebih jika masalah kita tidak bisa diselesaikan. Dewasa muda yang stabil secara emosi adalah ketika mereka tidak membawa kembali atau mengungkit-ungkit kembali masalah emosional yang lama ke masalah yang baru. Biasanya orang-orang seperti ini adalah mereka yang membawa-bawa masalah lama mereka yang belum terselesaikan dan itu diungkit-ungkit kembali ke masalah yang baru ini. Nah, disitulah kenapa kadang orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan dengan tersistematis karena dia terlalu terbawa perasaan dengan masalah yang lama. Nah, kedewasaan emosional ini sendiri dapat dievaluasi dari introspeksi diri, dari gaya hidup, dan juga dari pengalaman untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, yang keempat, penyesuaian diri terhadap cinta. Kalau bahas tentang cinta, pasti teman-teman juga sudah nggak asing lagi dong ya. Apa sih cinta itu? Pasti teman-teman juga udah tahu. Nah, cinta pada seseorang yang sudah dewasa bukan lagi tentang cinta yang bergairah atau cinta monyet, tapi cinta yang dicurahkan dalam bentuk kasih sayang dengan rasa peduli kepada orang lain. Yang kelima, yang pertama, anak laki-laki jadi lelaki. Seiring berjalannya waktu, anak laki-laki akan menjadi lelaki di mana ditandai dengan perubahan fisik, yaitu seperti mimpi basah, tubuhnya bulu-bulu halus, dan juga tumbuhnya jakun, suara membesar atau perubahan suara. Nah, yang kedua, anak perempuan menjadi wanita. Sama halnya seperti anak laki-laki yang menjadi lelaki, perempuan juga mengalami perubahan fisik. Sama yaitu tumbuh bulu-bulu halus, yang kedua menstruasi, yang ketiga pinggul membesar, yang keempat payudara membesar. Nah, itulah tadi perubahan pada anak laki-laki menjadi lelaki, anak perempuan menjadi wanita.
Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita setelah melewati masa-masa kanak-kanak, masa remaja, kita akan memasuki masa-masa terpanjang di dalam hidup kita, yaitu masa dewasa. Dimana masa dewasa ini kita tidak lagi ketergantungan terhadap orang lain, termasuk juga orang tua. Nah, tugas-tugas pada masa dewasa ini apabila tidak dioptimalkan dengan baik, dengan secara baik, maka itu akan menjadi bumerang kita, bumerang untuk diri kita sendiri pada kehidupan kita yang akan datang. Pesan dari saya adalah ketika kita sudah menjadi dewasa, jadilah dewasa yang berguna bagi orang lain, jadilah dewasa yang menyenangkan, bukan jadi dewasa yang menyebalkan dan tidak berguna bagi orang lain. Bagaimanapun kamu ke depannya nanti, sukses atau tidaknya kamu nanti, tetap cintailah dirimu sendiri. Apabila kalian sudah menjadi dewasa, dewasa bukan berarti kita harus sempurna untuk semua orang. Kita dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.